Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jangan menyerah akan pergumulanmu, karena Tuhan sedang bekerja tepat pada waktunya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ialah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami oleh firman-Mu Tuhan. Bimbing kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Saya memberi judul renungan hari ini, waktunya Tuhan telah tiba bagi Daud menjadi raja segenap umat Allah. Bapak Ibu, untuk menjadi raja atas segenap umat Allah, Daud harus menjalani proses. Sampai akhirnya para pemimpin suku-suku Israel menerima Daud sebagai raja. Tua-tua Israel semua datang menghadap Daud, meminta Daud menjadi raja. Setidaknya ada 2 alasan yang mereka sampaikan, sehingga mereka meminta Daud menjadi raja, yaitu keberhasilan Daud dalam peperangan-peperangan di masa lampau. Dan yang kedua, yaitu keyakinan bahwa Tuhanlah yang menunjuk Daud, menghendaki Daud untuk menjadi gembala bagi umat Israel. Saya sendiri secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah waktunya Tuhan telah tiba bagi Daud untuk menjadi raja atas Israel secara keseluruhan. 2 alasan inilah yang menjadi landasan para pemimpin Israel, tua-tua Israel, meminta Daud menjadi raja atas Israel, umat Allah secara keseluruhan. Kedua alasan inilah yang menunjukkan bahwa Daud adalah raja yang akan memimpin Israel kemudian, yang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Karena Daud disertai oleh Tuhan. Keyakinan ini nanti terbukti dengan berlangsungnya pemerintahan Daud yang begitu lama, 40 tahun. Dikatakan di ayat 2-4. Dan kemampuan Daud yang teruji ketika merebut Yerusalem yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan dan diberi nama Kota Daud. Merebut Yerusalem merupakan langkah penting dalam penyatuan kerajaan Israel. Bahkan pertahanan Yerusalem semakin hari semakin diperkuat ketika Daud telah berhasil mendudukinya. Hal yang penting dalam kekuasaan Daud yaitu makin lama makin besar karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai.
Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Bila Tuhan telah menunjuk seseorang menjadi pemimpin, menjadi hambanya, menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah umatnya, akan datang waktunya dia diangkat dan tidak seorang pun akan menurunkannya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, dan pada waktunya Tuhan yang mentapiskannya. Demikian juga kepada setiap kita gerejanya. Tuhanlah yang memilih dan memanggil kita. Kawan sekerjanya. Kita perlu terus memperteguh keyakinan bahwa Tuhan berkenan hadir dan senantiasa menyertai pelayanan kita. Asal kita mau turut dengan rencananya. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah dilandasi keyakinan akan penyertaan Tuhan itu, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang diperkenannya. Miliki keteguhan hati, tapi jangan sombong, jangan berjalan dengan keinginan sendiri, tetapi berpegang kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Akan tiba waktunya, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru dan kebenaran firman yang meneguhkan kami atas perjalanan hidup perjuangan Daud, hamba-Mu yang Kau urapi. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Waktu-Mu Tuhan telah tiba untuk Daud dimuliakan, menjadi raja atas segenap umat Tuhan. Itulah waktu-Mu. Setelah dengan rela sekian lama Daud diproses di padang gurun dengan kerendahan hati dan taat kepada Tuhan, dengar-dengaran akan Engkau, mentaati petunjuk-Mu, maka pada waktunya Tuhan sendiri mengangkat Daud dan diterima oleh segenap pemimpin Israel. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu atas pelayanan kami juga. Kami para pemimpin gereja bersama dengan para pengurus mau taat dalam rancangan Tuhan. Taat dalam visi yang Tuhan beri melalui hamba-Mu untuk kami berjalan bersama, seirama, sehingga pekerjaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, pekerjaan-Mu makin diluaskan, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Dan gereja Tuhan menjadi kesaksian di kota di mana Engkau menempatkan kami. Mulai dari keluarga kami masing-masing, sampai kepada saudara-saudara dan teman-teman, semua orang yang mengenal kami. Hidup kami menjadi kesaksian sebagai gereja Allah yang diberkati, yang disertai hidupnya oleh Tuhan. Dan keberhasilan-keberhasilan dicapai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik keberhasilan dalam karir, berkeluarga, dalam usaha pekerjaan, juga dalam kehidupan kami beriman kepada Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Terus bimbing dan sertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tak lupa kami bawa dalam doa, ibadah menara doa khusus nanti malam. Malam kesaksian, pujian, penyembahan, dan doa. Juga hamba-Mu, Pastor Indra yang akan melayani. Tuhan urapi persiapannya. Lawat umat-Mu melalui hamba-Mu ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada kekuatan baru, peneguhan demi peneguhan untuk umat Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Dan Kau menerima pujian penyembahan kami, kesaksian-kesaksian yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.